Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5. Simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di-skip, harus full melihatnya dan menyimaknya. Karena akan ada tugas dari pembelajaran ini. Baiklah, ayo kita mulai. Pembelajaran 5. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Ya, kalian pasti tahu semua ya. Dan pernah melihat serta mengkonsumsi makanan yang disebut dengan singkong. Ada yang tahu singkongnya? Ya, ibu punya singkong ya, di sinilah singkong. Singkong ini adalah tanaman semusim. Tanaman berumbi dengan umbi memanjang, besar dan kecil. Kita lihat. Nah, ini ya. Umbi singkong ini mengandung pati yang bervariasi tergantung varietasnya. Karena singkong memiliki kegunaan atau manfaat yang multiguna atau multimanfaat sebagai yang pertama pangan, pakan, energi farmasi, plastik, kertas, dan sebagainya. Di bawah ini ada makanan yang terbuat dari singkong. Apa saja makanan yang terbuat dari singkong? Yang pertama ada singkong rebus. Singkong rebus adalah singkong yang disajikan dengan cara direbus dengan air. Singkong pertama dikupas, kemudian direbus sampai matang. Kemudian ada getuk. Getuk dibuat dari singkong rebus yang dihaluskan, kemudian diberi gula merah dan ditaburi dengan parutan kelapa. Keripik singkong. Keripik singkong dibuat dengan cara memotong singkong tipis-tipis, kemudian digoreng dan diberi bumbu penyedap. Ada singkong goreng. Singkong goreng dibuat dengan cara menggoreng singkong dengan ditambah bumbu penyedap. Ada juga comro. Adalah makanan olahan dari parutan singkong yang diberi bahan oncom dan bumbu lainnya kemudian digoreng. Misro. Misro merupakan versi manis dari comro karena di dalamnya diberi gula merah. Kemudian makanan dari singkong yang lainnya adalah singkong crispy. Adalah singkong goreng yang diolah dengan cara modern. Ada juga singkong bakar. Singkong bakar merupakan olahan singkong yang dibuat dengan cara membenamkan singkong dalam bara api. Ada tape singkong. Tape singkong dibuat dengan cara menambahkan ragi pada singkong yang sudah dikukus. Ada lagi kue mata roda, merupakan olahan parutan singkong yang digunakan untuk membungkus pisang. Ya, itulah makanan yang terbuat dari singkong. Apakah kamu mengetahui jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di tempat tinggalmu? Banyak ya. Tadi ibu sudah sebutkan 10 makanan yang terbuat dari singkong. Kita lanjutkan. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Singkong merupakan Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah.
Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras, selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Mulai dari bentuk usaha kecil, usaha rumahan, atau industri rumahan, hingga pabrik. Yaitu teks yang menjelaskan tentang singkong. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks ya, di mana jawaban setiap soal ini ada di teks sebelumnya, yaitu teks tentang singkong. Kita mulai saja. Yang pertama, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Ya, setuju. Karena selain murah, singkong juga mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. 2. Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Selain itu, singkong juga dijadikan makanan olahan, misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Yang ketiga, apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong adalah tape, getuk, comro, misro, donat, kue mata roda, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Ya, singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan cara mengolah singkong menjadi makanan olahan, yaitu keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat. Dan hal itu menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif?
Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah 1. Pembakaran lebih sempurna. 2. Gas buang menjadi lebih bersih. 3. Tarikan lebih ringan. 4. Suara mesin lebih halus. 5. Hemat bahan bakar hingga 20%. Kemudian memperpanjang usia mesin dan ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum, biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Wah, ternyata singkong juga bisa dijadikan energi alternatif. Bahkan bisa menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau 1/5 atau 20%. Ya, selanjutnya perhatikan kembali pernyataan berikut. Penggunaan energi alternatif dari singkong atau bioetanol dapat menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20%. Apakah kamu tahu cara mengubah pecahan menjadi persen dari pernyataan tersebut? Ya, 1/5 itu sama dengan 20%. Ayo kita diskusikan ya. Persen atau tandanya seperti ini adalah nama lain dari per 100. Ya, kita ketahui ya di sini 100% sama dengan 100/100. Jadi persen itu nama lainnya per 100. Kalau 100% sama dengan 100/100. Ingat semua bilangan yang pembilang dan penyebutnya sama dengan 1. Sama saja 100 dibagi 100 sama dengan 1. Sehingga 1 sama dengan 100%. 1/1 sama dengan 100/100 sama dengan 1 sama dengan 100%. Nah, hal lainnya ada nih ya. 3/3 sama dengan 300/300 sama dengan 1 sama dengan 100%. Begitu halnya dengan 13/13 sama dengan 1300/1300 sama dengan 1 sama dengan 100%. Apabila ada pembilang dan penyebutnya sama, dia pasti hasilnya 1. Kalau diubah ke persen, kalau 1 itu sama dengan 100%. Bisa ya? Nah, lalu cara mengubah pecahan menjadi persen itu seperti apa? Kalau di sini 1 sama dengan 100/100 sama dengan 100%. Ya, kita lihat penjelasan bawahnya. 1/5 ini adalah pecahan biasa, akan diubah menjadi bentuk persen. Cara penyelesaiannya adalah ubah penyebut menjadi 100. Nah, ini kan tadinya penyebutnya 5. Karena akan diubah menjadi persen, penyebutnya diubah menjadi 100. Nah, agar menjadi 100, maka 5 ini dikalikan berapa? 5 ini dikali 20. Mengubah pecahan biasa
menjadi persen. Kayak tadi soalnya 1/5 ya. Ini adalah pecahan biasa, akan diubah menjadi persen. Caranya adalah mengubah penyebut menjadi 100. Kayak 1/5 agar berpenyebut 100 dibagi berapa? Dikali berapa? Dikali 20. Kalau penyebut dikali 20 maka pembilang dikali 20. 1 kali 20 sama dengan 20. Nah, 20/100 itu sama dengan persen. Kalau 20/100 sama dengan 20%. Karena kalau 100/100 sama dengan 100%. Kalau 20/100 berarti 20%. Nah, sekarang kalau kebalikannya bagaimana? Mengubah persen menjadi pecahan. Di sini aja. Contoh ya, di sini ada 50%. 50% sama dengan 50/100. Ingat, persen itu adalah per 100. Kalau sudah menjadi seperti ini sudah menjadi pecahan biasa. Tetapi kalau disuruh mengubah ke pecahan biasa, harus diubah ke pecahan yang paling sederhana. Ya, ini bisa disederhanakan. Kita bagi dengan 50. Sama dengan 1/2. Inilah pecahan yang paling sederhana dari 50%. Selanjutnya bisa ya. Ya, di sini ada soal cerita. Pak Tagor biasanya mengisi tangki sepeda motornya dengan bensin sebanyak 28 liter dalam sebulan. Setelah menggunakan energi alternatif bioetanol, Pak Tagar menghemat bahan bakar sekitar 1/4 dari biasanya. Berapa persen penghematan yang dilakukan Pak Tagor? Ya, ini soal cerita dikerjakan dengan cara diketahui, ditanya, dijawab, jadi. Sepedaku roda 3, ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok 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 suara sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Kring 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 ada sepeda.